Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah Nasution dengan NIM 2202111009 dari kelas reguler D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan contoh laporan penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh berjudul Peningkatan Kemampuan Menganalisis Keterkaitan Unsur Intrinsik Suatu Cerpen dengan Kehidupan Sehari-hari melalui Metode Jigsaw pada siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal yang disusun oleh Desi Fatmala Harliani di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada topik apa yang akan dibahas pada presentasi laporan penelitian tindakan kelas. Ada beberapa topik diantaranya. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah. Yang kedua, kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Yang ketiga, teknik dan instrumen apa yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Yang keempat, uraikan proses siklus 1 dan siklus 2 berlangsung. Apakah terdapat perbedaan di antara keduanya? Yang kelima, teknik analisis data apa yang digunakan peneliti. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah. Nah, sebelum peneliti merumuskan masalah, peneliti harus menentukan identifikasi masalah dan analisis masalah tersebut. Kemudian untuk menentukan hal tersebut itu peneliti harus menggunakan teknik. Nah, teknik yang digunakan pada laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh adalah teknik observasi. Kemudian setelah melakukan observasi secara langsung, peneliti menemukan masalah pada siswa-siswa tersebut, yaitu siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran, membaca cerpen, banyak siswa yang tidak serius mengikuti pembelajaran serta tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran. Nah, masih banyak siswa yang sering berbicara sendiri dengan temannya. Mereka itu merasa jenuh dan bosan dalam membaca cerpen sehingga membuat mengantuk, melamun, dan ada beberapa siswa yang pandangan matanya itu tertuju keluar. Dari masalah yang ditemukan peneliti dapat dibuktikan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 67, padahal kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang semestinya diperoleh siswa dalam pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik itu adalah 70. Nah, jadi peneliti mengatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam menganalisis keterkaitan unsur intrinsik suatu cerpen kemungkinan disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurang atau pemilihan metode dari guru yang kurang tepat, dikarenakan guru menggunakan metode ceramah dan penugasan kepada siswa. Dalam metode ini, guru juga menerangkan secara lisan dan siswa mendengarkannya. Kemudian setelah kegiatan tersebut, siswa diberi penugasan untuk membaca cerpen dan menemukan unsur intrinsiknya. Nah, setelah menemukan masalah-masalah tersebut, peneliti mencoba dengan menggunakan metode jigsaw. Nah, siswa pada metode ini siswa dituntut untuk dalam pembelajaran kelompok komparatif, belajar berdiskusi, saling membantu, dan mengajak satu sama lain untuk mengatasi masalah belajar. Nah, dengan pembelajaran komparatif mengkondisikan siswa untuk aktif dan saling memberi dukungan dalam belajar untuk menuntaskan masalah dalam pembelajaran. Pembahasan kedua yaitu kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Nah, setelah saya membaca dan melihat isi dari laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh tersebut, ternyata peneliti
cermat dalam memilih teori yang dikutip peneliti tentang hakikat cerpen, unsur-unsur intrinsik cerpen, keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir itu hakikat pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian pada laporan penelitian tindakan kelas ini, peneliti juga menggunakan teori yang terbaru. Meskipun demikian, peneliti juga mencantumkan teori yang tergolong sudah lama sebagai bukti keterbaruan teori yang digunakan. Pembahasan ketiga yaitu teknik dan instrumen apa yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Nah, sama-sama kita ketahui teknik itu adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Nah, pada laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh ini, peneliti menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama pada teknik tes. Nah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tes yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada siklus pertama dan siklus kedua. Nah, kekurangan yang terdapat pada siklus pertama itu harus diperbaiki pada siklus kedua. Sedangkan pada teknik non-tes biasanya peneliti menggunakan observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Pada teknik non-tes, teknik observasi itu yaitu dilakukan pada semua siswa dengan memberikan checklist pada pedoman observasi berdasarkan pengamatan proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan teknik wawancara yaitu wawancara yang dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, wawancara ini digunakan untuk mengungkap data penyebab kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada teknik jurnal. Nah, pada teknik jurnal ini pengisian jurnal yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Nah, jurnal dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon dan minat siswa terhadap pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode jigsaw. Dan yang terakhir itu adalah teknik dokumentasi foto. Nah, peneliti menggunakan dokumentasi yang berupa pengambilan gambar foto pada saat penelitian berlangsung. Nah, kemudian ada instrumen penelitian. Nah, pada penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Dalam instrumen tes, aspek-aspek yang dinilai itu yang pertama itu penjelasan keterkaitan alur atau plot dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penjelasan keterkaitan latar dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penjelasan keterkaitan sudut pandang dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penjelasan keterkaitan tokoh dan penokohan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan instrumen non-tes itu sebagai peneliti untuk mengambil data berupa sikap maupun perilaku siswa dalam pembelajaran membaca karya sastra. Nah, peneliti ini menggunakan bentuk instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes ini berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman jurnal, dan pedoman dokumentasi foto. Sama halnya dengan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian tersebut.
Pembahasan keempat yaitu uraikan proses siklus 1 dan siklus 2 berlangsung. Apakah terdapat perbedaan di antara kedua siklus tersebut? Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang siklus 1. Nah, siklus 1 itu adalah tindakan awal pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode jigsaw. Nah, tindakan pada siklus 1 ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan dalam pembelajaran kemampuan menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal. Nah, penelitian siklus 1 ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 pada pukul 12.00 sampai dengan 13.30 WIB. Sama-sama dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu tentang proses pembelajaran siklus 1. Nah, ada beberapa aspek yang diamati. Yang pertama itu intensif atau tidaknya proses penumbuhan minat siswa untuk menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Frekuensinya 32, presentasinya 80%. Yang kedua itu aspek kondusif atau tidaknya proses diskusi dalam kelompok ahli untuk menentukan materi keterkaitan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Frekuensinya 24, presentasinya 60%. Yang ketiga itu aspek yang diamati yaitu kondusif atau tidaknya proses diskusi dalam kelompok asal untuk menyampaikan temuan tentang materi keterkaitan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Frekuensinya 30, presentasinya itu 75%. Yang keempat, aspek yang diamati yaitu intensif atau tidaknya proses evaluasi dalam menemukan keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Frekuensinya itu 35, presentasinya itu 87,5%. Dan aspek yang diamati terakhir yaitu reflektif atau tidaknya suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran. Nah, frekuensinya itu 36, presentasinya itu 90%. Selanjutnya terdapat tabel yang sama-sama dapat kita lihat, yaitu hasil tes siklus 1, di mana cara mencari rata-ratanya yaitu jumlah bobot nilai dibagi dengan jumlah frekuensi, mana hasilnya yaitu 68,92. Jadi data pada tabel tersebut itu menunjukkan nilai rata-rata kemampuan menulis menganalisis keterkaitan unsur intrinsik suatu cerpen dengan kehidupan sehari-hari siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal pada siklus 1 sebesar 68,92 atau dengan kategori cukup. Kemudian hasil non-tes siklus 1-nya, data yang diperoleh dari non-tes siklus 1 yaitu analisis data hasil observasi selama proses pembelajaran, wawancara, jurnal, serta dokumentasi foto. Siklus 2. Tindakan siklus 2 dilakukan pada siklus 1 itu kemampuan menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari pada siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal masih pada kategori cukup dan belum memenuhi target pencapaian nilai rata-rata kelas yang telah ditentukan yaitu 70. Nah, selain itu masih banyak perilaku belajar siswa yang negatif dalam proses pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu tindakan siklus 2 ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari serta meningkatkan perilaku belajar positif siswa. Waktu pelaksanaan siklus
siklus kedua ini adalah pada tanggal 30 Mei 2013, tepatnya pada pukul 8.30 sampai 10.00. Kemudian terdapat tabel, yaitu tabel hasil proses pembelajaran siklus 2. Nah, sama seperti siklus pertama tadi, ada beberapa aspek yang diamati, hanya saja yang membedakan persentasenya. Pada aspek yang pertama, frekuensinya itu 35, persentasinya 87,5%. Pada aspek kedua, frekuensinya 31, persentasenya itu 77,5%. Nah, pada aspek ketiga, frekuensinya 31, persentasinya itu 77,5%. Pada aspek keempat, frekuensinya 37, persentasinya itu 92,5%. Dan yang pada aspek terakhir ini, frekuensinya itu 38, sedangkan persentasinya itu 95%. Selanjutnya terdapat tabel yang dapat kita lihat, yaitu hasil tes siklus pada siklus kedua, yaitu dengan mencari rata-rata dengan rumus X sama dengan jumlah bobot nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya itu 81,9. Pada tabel tersebut itu menunjukkan nilai rata-rata kemampuan menganalisis keterkaitan unsur intrinsik suatu cerpen dengan kehidupan sehari-hari siswa kelas 10-7 SMA Negeri 1 Comal pada siklus kedua itu sebesar 81,9 atau dengan kategori baik. Nah, nilai rata-rata kelas tersebut itu sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal klasikal sebesar 70,00. Nah, hasil tersebut bahwa adanya peningkatan nilai rata-rata kelas klasikal pada siklus siklus 1 ke siklus kedua. Nah, kategori sangat baik diraih oleh 17 siswa, 23 siswa itu mendapatkan nilai baik, dan tidak ada siswa yang kategori cukup atau kurang. Nah, dengan kata lain, semua siswa itu telah mencapai nilai batas tuntasan yang ditentukan oleh guru. Hasil non-tes siklus 2 didapatkan dari hasil observasi, jurnal, wawancara, dan hasil dokumentasi, sama halnya dengan menentukan hasil non-tes siklus 1. Jadi perbedaan proses berlangsungnya siklus 1 dengan siklus 2 itu yaitu pada penelitian ini dilakukan selama 2 siklus. Nah, hasil penelitian pada siklus 1 dan siklus 2 dijaring menggunakan instrumen penjaring data baik melalui tes maupun non-tes. Nah, berdasarkan hasil kedua siklus tersebut diketahui peningkatan kemampuan siswa dalam menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari melalui metode jigsaw serta perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa. Berikut terdapat tabel hasil proses pembelajaran siklus 1 dan siklus 2. Di mana dapat diketahui proses pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen ini dengan kehidupan sehari-hari mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, dalam pembelajaran menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari melalui metode jigsaw, siklus 1 tercatat 32 atau sebesar 80% dalam kategori baik. Siswa berminat untuk mengetahui mengikuti pembelajaran, dan pada siklus kedua sebanyak 32 siswa atau 87,5% siswa itu berminat mengikuti pembelajaran. Nah, terjadi peningkatan pada aspek ini yaitu sebesar 7,5%. Nah, pada aspek kedua siklus 1 itu terdapat 24 siswa
atau sebesar 60% dalam kategori kurang kondusif pada proses diskusi dalam kelompok ahli untuk menentukan materi keterkaitan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari dan mengalami peningkatan pada siklus kedua sebanyak 17,5%. Menjadi 31 siswa atau 77,5%. Nah, pada aspek ketiga, siklus 1 sebanyak 30 siswa atau 75% termasuk kategori baik siswa mampu berdiskusi secara kondusif pada proses diskusi dalam kelompok asal untuk menyampaikan temuan tentang materi keterkaitan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada siklus kedua, aspek ketiga mengalami peningkatan 2,5% sebanyak 31 siswa atau 77,5%. Nah, kondusif pada proses diskusi kelompok asal. Nah, pada aspek keempat, siklus 1 sebanyak 35 siswa untuk atau sebesar 87% termasuk kategori sangat baik. Nah, siswa mampu mengikuti proses evaluasi dalam meningkatkan keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari secara intensif. Nah, pada siklus kedua, aspek keempat ini mengalami peningkatan sebesar 5%. Nah, menjadi sebanyak 37 siswa atau 92,5%. Nah, pada aspek terakhir siklus 1 ini sebanyak 36 siswa atau 90% siswa mampu mengikuti kegiatan refleksi dengan baik. Nah, aspek kelima mengalami peningkatan pada siklus kedua sebesar 5% menjadi sebanyak 38 siswa atau 95% siswa mampu mengikuti kegiatan refleksi dengan baik. Pada pembahasan kelima yaitu teknik analisis data yang digunakan peneliti. Nah, teknik analisis data yang digunakan yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama kita membahas tentang kuantitatif. Nah, teknik kuantitatif ini dipakai untuk menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari pada siklus 1 dan siklus 2. Nah, analisis data secara kuantitatif ini dilakukan dengan merekap skor rata-rata kelas dan menghitung persentasenya. Kemudian hasil dari perhitungan nilai siswa dari masing-masing tes ini kemudian dibandingkan yaitu antara siklus 1 dan siklus 2. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai persentasi peningkatan kemampuan keterkaitan unsur-unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari melalui metode jigsaw. Kemudian ada kualitatif. Nah, teknik kualitatif ini dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari data non-tes yaitu data observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Adapun langkah penganalisian data kualitatif ini dengan menganalisis pedoman observasi yang telah diisi saat pembelajaran dan mengklasifikasikannya dengan teman peneliti yang membantu dalam penelitian. Nah, data jurnal yang dianalisis itu dengan cara membaca seluruh jurnal siswa dan guru. Data wawancara analisis dengan cara membaca lagi catatan wawancara dengan memutar kembali rekaman jika catatan kurang jelas. Nah, terakhir itu data dokumentasi analisis itu dengan cara melihat kembali gambar yang telah diambil ketika pembelajaran berlangsung. Demikian presentasi contoh laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.